selamat malam. Mundur dikit kali ya, jauhin dikit kameranya biar bisa masuk ke frame. Oke. Ya, Coach Tian ini adalah salah satu analis dari IMTrade, lebih ke analis teknikal sebenarnya. Tapi kita di sini juga mau ngobrol-ngobrol tentang analisis fundamental nih ya. Jadi Coach Tian, hari ini IHSG itu kan sempat turun agak lumayan ya, karena salah satunya US dollar ini masih menguat dan rupiah masih melemah, terus kemudian masih juga sentimen bond yield, dan juga bicara tentang tadi malam itu ada yang heboh di US bicara tentang margin call gitu. Nah, Coach Tian, sebelum kita bahas mengenai support dan resisten IHSG, tren IHSG kemana, mungkin boleh diceritain dulu kenapa IHSG hari ini terkoreksi lumayan gitu. Oke, Miss. Jadi IHSG hari ini apabila kita lihat semuanya buat teman-teman juga, ini mengalami koreksi cukup signifikan juga, 1,55%. Ini dikarenakan juga kalau faktor utamanya sendiri ini dari penguatan dari US dollar. Apabila kita lihat untuk chartnya sendiri di DXY ya, teman-teman bisa cari, ini DXY mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Sehingga fluktuasi pada IHSG sendiri dan juga dari volatilitas ini cukup tinggi yang mengakibatkan juga hari ini IHSG terkoreksi juga. Nah, untuk koreksi IHSG sendiri kenapa hari ini bisa dibilang cukup dalam daripada regional lainnya, ini karena apabila kita lihat dari kasus dari kenaikan dari ID 10 years ini atau obligasi pemerintah Indonesia untuk 10 tahun ini mengalami peningkatan sudah selama 3 hari berturut-turut juga gitu ya untuk obligasi pemerintahnya sendiri. Nah, ini juga mengakibatkan adanya turnover atau penurunan harian secara transaksi di IHSG sendiri gitu. Juga ada beberapa kekhawatiran akan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Eropa Barat dan juga di Filipina. Nah, hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran lockdown menjelang Paskah ini itu juga. Ditambah dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini sentimennya sendiri akan mengurangi porsi di investasi. Setelah sebelumnya untuk investasi di BPJS Ketenagakerjaan sendiri, kalau nggak salah itu sekitar 20%-an gitu. Dan ini juga pada saham-saham blue chip sebenarnya gitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan ya, nanti kita pasti juga akan bahas untuk saham-saham konstruksi yang pertanyaannya banyak banget hari ini. Saya mau kasih disclaimer dulu, kelupaan kasih disclaimer. Instagram Live malam hari ini sifatnya edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual. Jadi tetap teman-teman mesti harus diantisipasi sendiri untuk setiap saham-saham yang kita review. Oke ya. Nah, tadi Coach Tian udah ngebahas tentang penyebab apa sih yang menjadi katalis negatif dari IHSG saat ini. Nah, kalau dari saya sendiri mungkin saya cuma mau menambahkan bahwa bicara tentang bond yield, bicara tentang USD masih menguat atau rupiah masih melemah, ini masih akan jadi katalis negatif paling tidak dalam 1 bulan ke depan, sekitaran 1 bulan ke depan. Kalau kemarin target IHSG itu di angka 6.400 resistennya sebelum dia breakdown dari angka 6195. Nah, pada tanggal 24 Maret itu IHSG breakdown dan nggak bisa balik lagi ke atas resisten tersebut. Ya, jadi IHSG itu secara teknikal pada 29 Maret kemarin ini, 29 Maret. Oh ya, 29 Maret kemarin ya. Pada tanggal 29 Maret kemarin, IHSG itu membentuk satu lower high. Jadi gunungnya lebih rendah daripada gunung yang sebelumnya. Nah, high yang sebelumnya itu pada tanggal 22 Maret itu di angka 6356. Sedangkan pada tanggal 29 Maret kemarin dikonfirmasi hari ini juga ya. Hari ini kan turun jadi ngebentuk gunung kecil gitu. Itu membentuk satu lower high di angka 6208, lebih rendah daripada 6348. Nah, jadi sebelumnya IHSG sempat membentuk ascending triangle, itu failed pattern-nya. Dan sekarang secara teknikal IHSG itu tertahan di level support 6000. 6000 ini adalah round number dan di angka 6040 ini ada support MA100 gitu. Jadi kalau mantul pantulannya juga cuma pendek aja gitu. Jadi buat teman-teman trader sih sebaiknya mengurangi posisi ya. Jadi banyak cut loss mungkin untuk trader. Nah, kalau teman-teman yang berinvestasi jangka panjang kalau fundamental perusahaannya bagus, sabar-sabar dulu aja.
Nah, bicara tentang resiko dari bond yield naik ya, bond yield naik dan juga suku bunga US dollar yang masih menguat, rupiah masih melemah, ini kan masih sangat indecision sekali gitu. Sampai kapan sih? Sampai kapannya sebenarnya kalau saya melihat sampai laporan keuangan kuartal 1 keluar itu baru ada katalis-katalis positif. Karena kalau laporan keuangan kuartal 4 tahun 2020 itu masih banyak yang minus karena dampak COVID-19 kemarin. Jadi ya nanti jadinya ya kayak WSKT gini turun. Tapi kalau perkiraan saya kita melihat secara forward looking ke depan laporan keuangan kuartal 1 nanti munculnya tuh sekitaran bulan Mei gitu. Ini hasilnya should be better than 2020, better than last year gitu. Oke. Coach Tian, tadi juga ada disebutkan ya, satu sentimen di mana BPJS Ketenagakerjaan akan mengurangi porsinya di dalam market gitu, di dalam pasar saham dan juga reksadana gitu. Nah, kira-kira ini porsinya berapa banyak sih kalau Coach Tian lihat mereka berinvestasi di saham tuh berapa banyak, terus kemudian saham-sahamnya apa aja? Kalau untuk totalnya sendiri, ini dari secara keseluruhan untuk investasi ini sekitar 400 triliun. Let's say kalau itu 15-20%, berarti ada kemungkinan juga itu sekitar kurang lebih 100 triliunan lebih juga gitu. Nah, potensinya hal ini juga ya dapat berakibat signifikan juga terhadap market dalam jangka pendek ini apabila aksi untuk pengurangan porsi sendiri dilakukan dalam jangka pendek ini gitu, Miss. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kalau bicara tentang sektor konstruksi sendiri yang ini lagi ngehits banget ditanyain banyak orang ya. Konstruksi kan kemarin juga kita lihat sebenarnya kalau untuk WSKT ini sempat tertahan support MA 100 secara teknikal. Untuk trading kita udah cut loss, sedangkan kalau untuk investing kita masih wait and see juga gitu. Kalau untuk WSKT sendiri secara fundamental kemarin kan sempat ada rugi gitu ya. Rugi sekitaran 7T lumayan gede sih gitu di tahun 2020 kemarin. Kalau Coach Tian ngelihatnya ke depan ini WSKT gimana? Kalau menurut saya sendiri ya terkait dengan saham-saham sektor konstruksi khususnya WSKT cukup masih ada prospek untuk kedepannya sendiri kalau dari saya. Jadi nggak hanya saya melihat dari laporan keuangannya pada saat ini gitu. Nah, di mana kalau mungkin teman-teman bisa cermati ini dari APBN untuk infrastruktur sendiri di tahun 2021 ini mengalami peningkatan sekitar 48,2% dari tahun 2020 lalu. Nah, di sini pemerintah itu lebih condong ke infrastruktur atau ruas jalan tol. Nah, hal ini apabila teman-teman bandingkan dengan emiten-emiten konstruksi lainnya, khususnya Wika, PTTP, or ADI, ini secara untuk paling banyak sendiri yang memiliki tol, investasinya ini adalah WSKT. Bisa dibilang untuk divestasinya sendiri ada 9 ruas tol gitu. Lalu juga kalau berbicara masalah terkait yang baru-baru juga dibahas, ini PPh 21 yang sebelumnya ini 2%, sekarang menjadi 1,75%. Jadi PPh final ini untuk saham-saham sektor konstruksi atau emiten-emiten konstruksi ini juga dampaknya cukup bagus. Apabila saya lihat lagi kembali, ini saya juga ada catat untuk datanya, signifikansi dari PPh 21 tersebut dilihat paling banyak ini dapat membantu secara forecasting ini membantu WSKT juga. Sekalipun ya untuk di 21 ini sifatnya masih netral, mungkin dari PPh sendiri untuk menutup daripada beban daripada yang dipunyai WSKT. Namun di 2022 diperkirakan ini juga untuk WSKT sendiri ini adalah yang paling besar signifikansinya terkait PPh tersebut gitu untuk relaksasinya. Itu Miss sementara. Ya, jadi untuk WSKT sendiri ini banyak pertanyaan kalau misalkan udah punya WSKT gimana kalau misalkan harga-harga sekarang sih ya ini pas lagi murah-murahnya kalau mau simpan untuk beberapa bulan ke depan gitu. Perkiraan saya melewati semester 1 ini juga udah bisa berbuah untuk investasinya, tapi kalau teman-teman masuknya udah rugi kayak sekitaran di atas 10%, di atas 15%,
Kalau menurut saya sih wait and see aja dulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita berinvestasi, mungkin yang perlu diperhatikan adalah money management-nya. Start small. Jadi mulai dari uang yang kecil dulu supaya kalau misalkan ada fluktuasi, teman-teman nggak kaget gitu. Cuman kalau misalkan udah terlanjur masuk di sini, masuknya kebanyakan, ya tunggu technical rebound untuk mengurangi posisi. Yang terpenting sebenarnya adalah porsi belinya itu nggak sampai yang ngelebihin batas. Kalau WSKT buat investing ini sekitaran 10% aja kalau di MTrade maksimal dari total portofolio. Secara teknikal gimana Coach untuk WSKT support resistennya? Untuk secara teknikal resisten ya Miss ya, coba saya Support dulu. resistennya. Sebentar ya, saya coba connect dulu. Ini internet laptop saya agak lama. Mungkin bisa dilanjut dulu, Miss, saya sambil cari juga ini koneksinya. Oke. Nah, ini udah nemu, selain Miss? Ya, lagi loading udah ya? Udah nemu. Oke. Gimana? Nah, untuk WSKT sendiri, apabila kita lihat ini berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya sendiri. Dengan supportnya, kalau saya lebih melihat dari support, ya secara support kuat sendiri ini bisa dilihat di MA 200-nya atau bertepatan di area kurang lebih 1000 lah gitu. Nah, untuk resisten terdekatnya sendiri untuk jangka pendek ini ada potensi ke area paling enggak itu ke 1200-an gitu, 1250. Ini sebentar saya lihat dulu, 1240 sampai dengan area 1320 untuk jangka pendeknya, potensi dari penguatan atau technical rebound dari WSKT sendiri. Gitu. Mungkin saya mau nambahin dikit aja kali ya, di angka 1000 itu ada support kuat MA 200, tapi kalau saya ngomong di angka 1000 teman-teman bisa panik gitu ya. Resistennya di 1350 gitu. Belum tentu dia jatuh sampai ke 1000 itu belum tentu gitu. Dan angka sekarang ini sebenarnya sama dengan angka pada bulan Desember kemarin. Kalau sampai di level 1000 itu sama dengan November, ya sekitaran November akhir, di mana angka tersebut tuh merupakan angka akumulasi buat investor gitu. Ya, jadi waktu itu investor akumulasi itu pada bulan November untuk WSKT ini. Anyway, teman-teman, buat yang trading kemarin kita udah cut loss ya karena breaking down dari MA 100-nya gitu. Jadi sempat dia di support, terus kemudian breakdown support kita udah cut. Oke, mungkin saham konstruksi lainnya ya. Hari ini banyak banget ditanyain untuk saham konstruksi lainnya. Coach Tian mau bahas FA nggak? FA saham apa gitu? Sebelum kita bahas saham konstruksi lainnya. Ya, jadi untuk FA-nya sendiri yang udah update sendiri, sebenarnya untuk sektor konstruksi semuanya udah update kecuali saham ADI ya yang masih laporannya masih di belum ada laporan full years-nya yang 2020-nya gitu. Nah, untuk dari segi fundamental sendiri ya untuk WSKT, PTPP dan yang lainnya ini secara kuartalan apabila kita lihat by numbers ini sudah menunjukkan prospek atau pemulihan juga gitu, recovery. Apabila kita lihat, ini sekalipun WSKT masih membukukan net profit negatif, ini juga secara QOQ udah mengalami pembaikan. Apabila kita lihat dari PTPP, Wika juga untuk tambahan sendiri ada di SMR, ini secara QOQ untuk sektor konstruksi dan tol juga, ini mengalami pembaikan gitu ya. Nah, untuk PTPP ini dulu secara kuartalan atau secara 3 bulanan, ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan atau 990% yang sebelumnya negatif, jadi net profitnya mampu membukukan laba yang positif juga. Ini masih merupakan hal yang baik kalau saya lihat ya, di mana sektor konstruksi sebenarnya kan cukup tertekan juga. Nah, terkait tertekannya sendiri ini kalau dibilang karena ya di tahun 2020 sendiri kan banyak proyek-proyek yang dipending juga atau ditunda gitu, mengalami delay. Namun untuk PTPP sendiri, saya lebih melihat daripada divestasinya gitu ya, karena untuk PTPP sendiri kan melakukan divestasi ini sekitar kalau keuntungannya ini diproyeksikan 800 miliar untuk jalan tol Serang, juga untuk untuk jalan tol Pandaan Malang dan juga dari kepemilikan tol Medan Kuala Namu yang mana ini juga baru kelar juga untuk dibangunnya tahun lalu gitu.
Oke, oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sebenarnya udah dijawab juga ya. Eko Ferdinansyah, infonya BPJS tarik dananya dari saham-saham LQ45. Ya, beritanya sih udah keluar sih. Ini juga akan jadi satu katalis yang agak-agak negatif buat market karena akan bikin likuiditas jadi agak turun ya. But anyway, nanti kita lihat laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 ini di bulan Mei gitu. Jadi ya mesti lumayan bersabar teman-teman. Manfaatkan waktu untuk belajar. Oke, Coach Tian, sambil menunggu, saya mau bahas tentang teknikalnya saham-saham konstruksi. Nanti abis ini kita bahas BRI dan BBNI ya, karena dua saham ini yang banyak banget turun juga gitu. Oke. Oke, saya mau bahas untuk teknikalnya PTPP. PTPP hari ini turunnya volumenya lumayan gede, beda sama WSKT. WSKT itu udah turun hari kedua, sedangkan PTPP baru hari pertama. Jadi kalau PTPP terkoreksi bisa sampai ke 1260, yang buat investing udah diamin aja dulu, nggak usah pusing gimana. Ya ini udah dekat banget dengan area. Kalau misalkan sampai kena ke 1255 atau 1250 itu juga area sama seperti harga di November kemarin, dan harga ini merupakan harga tempat dulu Big Fund ngumpulin gitu. Jadi semoga ini juga Big Fund mulai berminat untuk masuk ya, karena udah sangat murah banget gitu. Oke ya, dan resistennya untuk PTPP ini ada di angka sekitaran 1555 gitu. Oke, Coach Tian mungkin nanti bisa disiapkan FA-nya BBNI dan Bank BRI. Oke, terus kemudian Wika, kalau untuk Wijaya Karya, ini yang dia malah udah mentok sampai ke MA 200-nya. Benar-benar udah murah banget kalau untuk Wika, tapi nggak usah semua-muanya dipilih untuk investasi. Anyway, sebenarnya kalau untuk saham-saham konstruksi ini, sentimen positifnya memang masih SWF. Nah, tapi kan SWF ini meskipun duitnya udah mulai masuk ke Indonesia, udah mulai dapat duit tambahan dari unit Emirat Arab yang saya nggak tahu besarnya berapa, mungkin Coach Tian bisa lengkapin ya. Udah dapat duit dari negara-negara lain tapi belum dikucurkan, dananya belum terlaksana, jadi ini masih wait and see juga. Nah, Wika support di 1495 atau 1500, resistennya ada di 1755. Terus kemudian ya teman-teman yang investing just wait and see aja, karena kalau untuk investor mesti harus sabar, fluktuasi tetap ada dalam jangka pendek gitu. Oke, kita mau bahas BBNI dan BBRI ya. Kita start dari BBRI dulu. Sebenarnya yang nyeret IHSG turun hari ini tuh BBRI. Hari ini tuh turun sampai 4,66%. Boleh dibahas secara FA-nya, Coach, ini kalau tentang BBRI dan juga BBNI ini gimana? Dan juga opini yang penting dari Coach Tian. Nah, saya bahas dari fundamentalnya dulu ya, Miss ya. Untuk laba baru dari BBNI, ini apabila kita lihat untuk BBNI sendiri, ini dilihat secara year on year memang mengalami penurunan juga gitu ya. Jadi untuk BBNI laba bersihnya selama tahun buku ini dibandingkan dengan 2020 lalu mengalami penurunan juga. Namun kendati demikian untuk dividennya sendiri ini masih untuk update-nya ya, dividen payout ratio-nya juga masih cukup besar juga gitu ya. Untuk tahun lalu ini 60%, sekalipun tahun ini juga sempat dipangkas. Ini namun kita melihat karena dari biaya provisioning untuk BBNI sendiri untuk memperkuat dari CKPN-nya ini dari Bank BNI sendiri cukup bagus gitu untuk dia tetap survive gitu. Juga untuk rasio dari yang lainnya juga NPL gross-nya atau rasio kredit macetnya juga hanya 4,3%, sedangkan standar BI 5%. Ini juga masih bisa dibilang masih cukup bagus juga. Nah, lalu lanjut dengan BBNI sendiri yang lebih condong ke sektor korporasi juga ya ke depannya. Ini total restrukturisasi kredit untuk di tahun 2020 ini sudah mencapai 102,3 triliun. Ini dibandingkan dengan seharusnya pada tahun 2020 ini juga merupakan hal yang cukup bagus untuk BBNI. Jadi kalau misal teman-teman bilang saham BBNI secara teknikal memang yang paling laggard dibanding yang lainnya ya. Namun saya melihat secara fundamentalnya sendiri masih bagus untuk BBNI sendiri gitu. Prospek kedepannya juga untuk
BBNI dan juga BMRI ini ada kemungkinan juga terkait dengan SWF tersebut gitu. Jadi ada turut andil juga di dalamnya gitu. Oke. Kalau bicara tentang BBNI dan BBRI hari ini turun, ini BBCA hari ini nggak turun nih. BCA dan juga Bank Mandiri ini nggak turun, karena BCA juga udah turun duluan sih. Kemarin waktu BRI belum turun, nih BCA udah turun duluan. Saya ngelihat juga ini masih ngerespon dari resiko dari rupiah kita yang melemah. Jadi masih sama sih penyebabnya sebenarnya turun dalam jangka pendek seperti itu. Jadi kalau dilihat secara fundamental juga nggak ada problem yang berarti gitu ya. Dia sideways cukup lama, si BRI sideways dari 19 Februari sampai sekarang. Kemudian supportnya si Bank BRI ini di angka 4.400. Investor mah hold aja untuk BRI, nggak masalah, nggak usah takut. Tapi saya nggak suggest ini buat trading. Jadi kalau buat trading sekarang kita lagi very konservatif banget ya, karena tadi juga kita mau trading untuk saham itu lagi di area support juga, terus kemudian dia turun kena stop loss mantul lagi gitu. Jadi trading sekarang ini sangat volatile banget, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus saya juga melihat satu tendensi di mana investor retail yang tadinya tuh transaksi retail tuh kan tinggi banget ya di 2020 sampai dengan Januari 2021. Itu retail itu rame banget dan bahkan mencetak rekor SID terbanyak di sepanjang masa gitu. Nah sekarang kalau aku perhatikan transaksi dari retail ini udah mulai turun. Disinilah kita sebenarnya mulai perlu institusi itu untuk mereka mulai beli saham gitu, karena demand di market kering. Nah retail itu kenapa retail berhenti? Retail itu kan pengetahuannya terbatas, yang pertama itu. Jadi market lagi sideways ini, they don't know what to do. Buat yang emosian ya tambah duit terus gitu, tapi saya sarankan jangan tambah duit terus kalau di market yang lagi kayak gini gitu. Terus kalau retail mungkin mereka banyak juga yang di Januari kemarin itu nyangkut di saham-saham yang ARB kayak Antam, KF, Inaf kayak gitu ya. Kita sih bersyukur MRED enggak ya. Ya jadi teman-teman MRED ada cut loss, ada beberapa loss juga gitu, tapi nggak sampai di saham yang ARB kayak gitu. Jadi mungkin kita ngomong retail secara general itu mungkin lagi pada wait and see juga gitu. Nah, kapan sih si institusi atau si big fund itu mulai ada inflow masuk ke market lagi? Ya, kita nunggu nanti kalau udah bond yield ini udah mulai agak stagnan gitu. Terus kemudian juga rupiah juga udah mulai menguat, serta satu lagi tadi saya bilang dari awal, laporan keuangan kuartal 1 tahun 2021 itu munculnya sekitar bulan Mei. Pokoknya saya ulang tahun nggak boleh turun aja marketnya. Iya, jadi itu yang bakalan jadi katalis positif yang bakalan jadi katalis positif dan dinanti-nanti oleh banyak investor, termasuk investor institusi. Jadi sekarang institusi mereka juga lagi wait and see gitu, mereka nggak mau banyak masuk, jadi masih menunggu gitu. Oke, Coach Tian mungkin ada lagi yang mau dibahas secara fundamental dan mungkin secara makro atau apapun, teknikal juga boleh. Kalau saya mau menambahkan untuk yang BBRI hari ini kenapa koreksinya juga dan net sell-nya juga cukup banyak ya. Ini saya mau menambahkan, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait dengan penurunan BRI hari ini tidak lepas juga. Dilihat secara beberapa hari ke belakang, 2 hari ke belakang, BRI terus diakumulasi, bahkan dalam jumlah yang besar juga oleh investor asing. Nah hal ini bisa dibilang dikarenakan kita melihat bahwa US 10-year bond yield ini naik gitu. Namun mereka sendiri melihat bahwa BBRI kan lebih ke segmen UMKM untuk kalangan menengah ke bawah juga gitu ya, segmen utamanya. Nah di sini bisa kita lihat bahwa BRI ini menjadi sasaran dari target untuk emerging market gitu. Nah jadi kenapa hari ini BRI sendiri koreksi? Ini lebih karena kenaikan bond yield yang signifikan, dolar juga menguat, sehingga emerging market sendiri ini bisa dibilang sangat sensitif terhadap hal-hal seperti ini, di mana untuk BBRI sendiri ya kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau saya masih melihat sebenarnya secara teknikal dari penurunannya sendiri masih wajar mengingat akumulasi yang terjadi
udah cukup masif juga. Dilihat pun dari yang lainnya untuk sektor banking, untuk BBRI masih bisa dibilang paling kuat juga di kala pandemi ini gitu. Oke. Teman-teman, saya cuma mau kasih semangat buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau market lagi naiknya kayak gitu, saya kadang-kadang ngerem, jangan terlalu banyak belanja atau gimana. Saya bukan bilang sekarang waktunya borong-borong, waktunya untuk gunain semua amunisi, enggak. Tapi justru kita harus bisa merespon, bisa bersikap atau berpikir seperti big fund atau seperti institusi, di mana kalau ada koreksi di market, koreksi harga saham, dapat saham valuasinya lebih murah, ya mestinya lebih seneng gitu. Itu sih. Jadi kalau teman-teman nanya apakah IHSG akan crash, banyak loh pertanyaan kayak gitu. Sementara ini saya lihat nguji angka 6.000. Saya nggak mau ngelihat terlalu jauh dari itu. Kalau breakdown dari 6.000 itu sampai ke 5.850. Itu low-nya di 1 Februari kemarin. Tapi 6.000 ini cukup kuat, 6.000 dan 6.040 gitu. Kalau terjadi pantulan ya buat trader, terutama yang punya modal atas-atas, boleh kurangin posisi. Tapi kalau untuk investor, hold aja nggak apa-apa. Wah, tapi investasi saya untuk saham, terutama saham yang FA-nya oke, bukan saham gorengan ya. Investasi saya lagi masih merah-merah, lagi minus-minus, ya udah nggak apa-apa, liburan dulu aja gitu. Tapi tetap sambil belajar gitu. Jangan sampai nggak nyimak market sama sekali. Karena nanti kalau pas stres, males gitu, nggak nyimak market, ternyata ada peluang, kan sayang gitu. Oke. Kostian, mungkin ada teknikal saham apa yang mau dibahas? Mungkin untuk yang the big four dulu ya Miss ya, untuk saham-saham banking sendiri ya. Kalau biasa, kalau saat seperti ini malah berlomba-lomba untuk seroknya gitu ya. Nah, untuk pertama saya coba bahas dari BMRI. Nah, oke, untuk BMRI sebentar. Nah, untuk BMRI sebenarnya ini sudah berada dekat dengan area supportnya. Untuk angka pastinya silakan bisa dilihat untuk supportnya sendiri di area ya sekitaran 6.000 lebih lah gitu. Saya nggak mau kasih tahu pastinya juga, karena buat member Mtrade juga pasti akan melakukan cicil beli di area ini juga. Apa sih kalau namun untuk kasih tahu aja investing 6150, nggak apa-apa. Takut dimarahin member ya. Nggak apa-apa kalau investing mah ya. 6.000 dan 6150. Oke. Boleh dilanjutin. Ya, oke. Jadi 6.200 itu juga merupakan area yang cukup oke untuk BMRI sendiri. Nah, apalagi buat mungkin ada teman-teman yang baru berinvestasi saham kan kemarin beli pas update gitu. Terus besoknya ex-date panik mau jual, nggak perlu gitu. Investor itu dividen ini digunakan buat uang tunggunya Anda gitu. Jadi ongkos Anda dalam menunggu saham Anda, ongkos tunggu selama setahun lah. Ya kalau Anda buat jangka pendek, jelas saat pembagian dividen atau saat setelah ex-date-nya sendiri, pasti harga saham akan terkoreksi sesuai yield-nya. Nah, untuk BMRI kan bisa dilihat sendiri, koreksi kemarin sesuai yield-nya juga, gap down 2%. Nah, kalau saya ini melihat dari potensi ini, ada gap down juga di area tersebut, bahwa gap ini bisa ditutup dalam potensi untuk jangka menengah ke depan gitu di area itu. Untuk gapnya sendiri di area 6.550 ke atas ini dapat ditutup juga. Nah, Anda manfaatkan untuk investasi juga, sekalipun misal view Anda untuk jangka panjang, untuk jangka menengah pun dari BMRI 1 tahun itu masih cukup prospek ke depannya gitu. Selalu lanjut. Jadi kalau secara teknikal memang masih sideways ya teman-teman. Cuman kalau untuk beberapa bulan ke depan ya BMRI, BBCA itu masih bisa naik lah gitu. Cuman bicara tentang valuasi sebenarnya saham-saham big perbankan ini udah nggak gitu murah sih teman-teman. Ya itu aja, saya tambahin dikit insight-nya. Kalau BCA gimana? Untuk BBCA sebenarnya juga sama ya, hampir saham-saham yang kemarin. Kenapa BBCA hari ini tidak terkoreksi cukup dalam dengan yang lain? Kalau kita lihat dari BBCA ini sudah berada di dekat support kuatnya. Untuk areanya sendiri ini area 31.550 sampai dengan 31.800 ini merupakan support kuat untuk BBCA. Jadi buat Bapak Ibu juga cermati untuk saham-saham seperti ini. Ya, kalau misalnya nanya saham apa yang tepat untuk diserok bawah, ya pastinya dengan memperhatikan support, saya lebih berani untuk ke sektor-sektor yang big caps juga, seperti banking dan juga sektor-sektor lainnya lah yang
dilihat secara fundamental juga bagus. Jangan seperti kayak saham-saham bank digital, Anda ambil di area support untuk investasi di area sekarang, ini juga dibilang secara valuasi juga masih belum cukup belum cukup terdiskon juga gitu. Jadi nggak make sense juga kalau ngambil saham seperti itu gitu. Kalau BCA ini tadi supportnya 600-an ya. Ini di MA 200 cukup kuat sih. Resisten jangka pendek di 33475 untuk ya teman-teman, anyway ini sekarang belum waktunya untuk borong-borong banyak ya. Tapi kalau untuk saham-saham big caps banget, saham sultan kayak BCA ini udah lumayan diskon. Jadi buat yang mau nyicil beli-beli dikit ya, boleh-boleh lah kalau untuk BCA. Anyway, kayak tadi saham digital mungkin yang disebutkan secara spesifik adalah Arto atau Bank Jago. Saya sih setuju dengan Coach Tian untuk Bank Jago ini, Arto. Ini dia baru aja terkoreksi selama dari tanggal 15 Maret kemarin. Saya juga melihat masih ada risiko untuk dia terkoreksi lebih lanjut gitu. Ini ada pertanyaan, sorry saya sampai lupa jawab, udah dipilih lupa jawab. Andrew Wijaya, nikel gimana? Oke, Coach boleh jawab dulu mungkin untuk harga nikel. Untuk harga nikel sendiri Nah, untuk harga nikel sendiri kita lihat secara tren dari harga nikel ini masih sideways gitu sebenarnya. Ini bisa dilihat juga dengan kode NL1 tanda seru di TradingView Anda gitu. Nah, dilihat dari harga saat ini masih belum balik ke uptrendnya juga gitu. Masih berpotensi bergerak sideways. Jadi kenapa dari harga-harga trio nikel, Antam, Tins dan Inco ini masih cukup masih cukup struggle juga untuk melanjutkan kenaikannya. Namun apabila kita lihat sendiri dari Indonesia Battery Corporation atau IBC, ini prospeknya bukan dalam jangka pendek, teman-teman. Jadi itu perlu digarisbawahi juga. Ini dapat berpotensi untuk beberapa tahun mendatang juga, karena untuk proyek seperti ini adalah proyek yang besar, butuh dana besar juga, dan perencanaan yang benar-benar matang juga untuk menjadi salah satu produsen baterai electric vehicles juga gitu. Saya cuma mau nambahin dikit, Pertamina ini juga udah melakukan diversifikasi bisnis, bukan cuma bensin solar aja. Pertamina sudah melakukan pembangunan pabrik baterai untuk pasok produsen kendaraan listrik di dunia. Anyway, teman-teman bicara tentang nikel, harga nikel ini agak-agak naik dikit ya, ada technical rebound dikit setelah dia koreksi dalam. Perkiraan kami sih untuk dari M-Trade ya, untuk saham-saham metals bakalan bisa menguat sesaat dalam jangka pendek. Pantulan sifatnya technical rebound aja. Meskipun demikian, kita harus tetap aware, tetap hati-hati, karena resiko di market masih pada bond yield yang masih naik, baik dari Amerika maupun di Indonesia. Kalau Amerika bond yield naik, Indonesia pasti ngikutin. Terus kemudian dari USD yang masih menguat dan rupiah melemah gitu. Jadi Antam, trio metals Antam, Tins, Inco plus satu lagi Harum itu bisa mengalami technical rebound jangka pendek karena harga nikel juga udah sampai kena support banget, dan hari ini aku lihat juga bisa menguat gitu. Ya itu sih teman-teman, kita masih mewaspadai beberapa emiten yang berpotensi untuk ada laporan keuangannya yang berpotensi untuk negatif. Kalau sampai ada yang negatif seperti itu di M-Trade, baik investing maupun trading, kita akan exit duluan gitu ya. Jadi kita akan infoin melalui Stockpick real time. Oke. Coach Tian, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sepertinya ini malam hari ini kayaknya udah hampir semua dibahas ya. Ini ada banyak pertanyaan, coba saya cari pertanyaan yang berbeda ya. Oke, Pulp gimana? Coach? Ada sentimen apa? Untuk pulp sendiri ya dalam jangka pendek ini terkait dengan komoditas sendiri ya kita masih bisa bilang juga masih cukup minim untuk katalis positifnya. Namun untuk prospek jangka panjangnya sendiri jangan lupakan dari komoditi super cycle juga. Nah, apa yang dimaksud dengan komoditi super cycle? Nah, komoditi super cycle bisa kita bilang untuk jangka panjangnya sendiri ini untuk satu tahun lah kira-kira. Nah, ini adalah demand yang bisa dibilang mengalami peningkatan cukup signifikan gitu ya, dari yang sebelumnya demand-nya sama sekali bisa dibilang dikit juga gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan komoditi super cycle. Jadi bukan secara kenaikannya yang signifikan, namun dari permintaan yang sebelumnya benar-benar kurang, ini juga
dia demand-nya naiknya secara signifikan, sekalipun itu masih di angka yang normal. Contohnya sendiri ini kalau bisa dibandingkan dengan pulp and paper juga, untuk sektor komoditas juga batu bara, ini ada lonjakan demand juga gitu. Jadi untuk saham-saham pulp and paper buat yang udah punya dan view-nya investing, ini hold aja. Secara fundamental saham-saham yang Anda koleksi selama seperti Tekin dan INKP, ini juga fundamentalnya kuat. Dan untuk penjualannya sendiri, mengingat dari cukup banyak juga ya untuk penjualan domestik di tahun 2020 lalu, ini akibat dari pengiriman barang-barang online karena orang-orang pada beraktivitas di rumah. Untuk packaging ini juga cukup banyak untuk di permintaannya sendiri gitu. Oke, kalau bicara tentang pulp and paper ini, saya melihat untuk harga pulpnya itu udah mulai udah mulai reversal agak turun gitu. Cuman kita ngelihatnya untuk INKP dan TKIM ini kalau misalkan turun masih bisa koreksi dikit lagi, palingan ke MA 200 gitu. Itu the worst case, the worst scenario. Angkanya di angka berapa? Untuk INKP angkanya the worst skenario itu di angka 9.900, tapi belum tentu sampai ke situ gitu. Sekarang saya better ngomong the worst case aja ya, daripada saya ngomongin resisten terus nanti harapannya ke atas terus gitu. Kalau saya kasih tahu support ternyata nggak sampai turun segitu kan, teman-teman bisa lebih tenang, lebih happy gitu. Support untuk TKIM saat ini di angka 10.000 sebagai angka round number juga, belum tentu sampai ke situ. Dan ini udah koreksi lumayan banyak, baik TKIM maupun INKP. Ini TKIM dari level puncaknya udah koreksi sekitaran 33%. Apakah masih bisa turun lagi atau enggak? Kita lihat laporan keuangan nanti kuartal 4 2020 gimana. Sepertinya sih nggak akan yang sampai jelek-jelek banget gimana, enggak sih ya, karena kemarin di tahun 2020 itu justru malah mereka diuntungkan selama masa pandemi. Mereka juga ada ekspor untuk tisu juga ke Amerika gitu. Anyway, ada sentimen negatifnya sedikit ya. Sentimen negatifnya tuh dari harga pulpnya yang agak turun. Sentimen positifnya adalah ada plastic ban demand, di mana penggunaan, sekali lagi bicara tentang green ya, environmental gitu, plastic ban demand. Jadi penggunaan plastik itu agak-agak dikurangi, jadi banyak orang yang lebih menggunakan kertas untuk bisa di-recycle ulang gitu. Terus kalau kita ngelihat dari China sendiri, harga overseas paper ini juga naik sangat tinggi dan dia nggak mengurangi, tidak ada rencana untuk menurunkan untuk harga ini karena demand juga masih meningkat. Anyway teman-teman, ini besok kita akan buatkan untuk riset ininya, analisisnya di IM Trade ya, Coach Tian dan juga Coach yang lain nanti bisa bisa dibuatin untuk pulp and papernya. Intinya sebenarnya sekarang pulp and paper TKIM INKP itu udah murah, cuman saya nggak bilang kalau nggak ada downside lagi gitu. Mungkin masih ada downside dikit terkait dengan kondisi market yang sekarang lagi sangat sensitif dengan bond yield dan juga dengan USD. Oke, saya mau kasih kesimpulan. Sebelum saya kasih kesimpulan, Coach Tian mau kasih kesimpulan dulu. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, jadi tetap pada view teman-teman juga, misal tujuannya investing, ini maka jangan terlalu panik juga di bawah fluktuasi jangka pendek, karena mindsetnya sendiri kan berbeda ya, Anda melihat secara teknikal dan melihat secara prospek perusahaan ke depan gitu. Jadi untuk mindsetnya sendiri jangan ketukar-tukar antara trading dan investing, tetap percaya perusahaan yang memang sudah Anda analisis, sudah Anda yakini bahwa prospek ke depannya cukup baik. Demikian pula untuk sektor konstruksi, kalau saya mention, ini untuk dibilang jelek juga, ini nggak bisa dibilang jelek secara keseluruhan gitu. Kita kan belum melihat juga dari SWF sendiri implementasinya seperti apa gitu. Dan kita masih berharap dari implementasi SWF ini dapat benar-benar terwujud sesuai dengan target daripada pemerintah sendiri untuk investasinya gitu. Dan pesan saya kalau buat teman-teman investor, spare cash tetap sediakan cash Anda untuk mulai masuk beli, jangan langsung dihajar semua, uangnya diatur, money management Anda diatur agar saat harga terkoreksi Anda nggak terpengaruh secara psikologis juga gitu. Malah Anda bisa mencari bahwa, oh iya saya mau untuk cicil beli di harga segini lagi, sesuai dengan money management saya. Oke. Ini ada pertanyaan.
saking udah desperate-nya Miss, ini udah tanya 4 kali loh, gimana trik technical analysis supaya nggak ketipu false breakout. Nomor 1 banget, paling penting banget adalah mesti ngelihat kondisi makro secara general. Kemudian selain makro mesti ngelihat kondisi dari nasional secara general juga. Jadi kalau sekarang secara general market itu cenderung banyak indecision, cenderung agak-agak bearish dalam jangka pendek karena bond yield, karena US dollar menguat, terus kemudian juga karena BPJS jam sostek dan banyak lagi yang lainnya, laporan keuangan kuartal 4 juga banyak yang minus gitu. Intinya kalau market lagi suasananya lagi sideways atau bearish, jangan trading breakout, kurangin trading breakout. Trading breakout itu saya banyak gunakan sebelum tahun 2020 ketika marketnya masih baik-baik saja. Menjelang tahun 2019 berakhir, sebenarnya belum COVID-19, waktu itu case Jiwasraya dan likuiditas market tuh benar-benar kering parah, sideways-nya lebih parah daripada sekarang. Itu saya mulai mengurangi untuk trading breakout karena pasti lebih banyak false breakout-nya gitu. Nah, itu sih yang terpenting sih ya. Jadi jangan maksain untuk trading breakout di kondisi market seperti ini, makanya saya lebih banyak buy on weakness. Buy on weakness di support aja, support masih banyak yang dijebolin, apalagi buy breakout. Jadi be very careful with breakout trades and sideways trade saat ini gitu. Oke, itu aja dari saya. Pesan dari saya adalah teman-teman, kalau ada koreksi di market jangan takut. Buat yang udah berinvestasi, yang udah punya saham, selama saham Anda nggak gorengan, selama saham Anda ada fundamentalnya, tenang aja, nggak masalah. Jalankan sesuai dengan plan ya. Jadi plannya adalah di kuartal 1 2020 ini laporan keuangan berpotensi membaik dibandingkan dengan kuartal 4 2020 gitu. Kuartal 1 2021 lebih baik dari last year gitu. Dan itu laporan keuangan banyak keluar di bulan Mei nanti. Jadi just be very patient, saat ini digunakan untuk belajar aja, jangan nambah amunisi terus gitu. Saya sendiri juga nggak berarti semua investasi saya positif, enggak. Sekarang memang yang tertinggi itu asa. Sejak saya habis nge-live dengan direksi waktu itu, besoknya saya beli sendiri karena saya suka bisnis modelnya dan ya lagi hoki aja gitu. Waktu itu saya beli, terus kemudian sekarang dia paling bertumbuh paling tinggi sampai 200% lebih. Tapi teman-teman, bukan berarti portofolio saya nggak ada yang merah. Kayak HMSP itu juga masih merah gitu ya. Jadi HMSP saya juga masih minus sekitaran, saya lupa, jarang dilihat sih, 10-15%. Anyway, intinya yang terpenting money management, 1 start small, 2 diversifikasi, 3 pakai valuasi, diskon valuasi, kemudian yang keempat diskon teknikal. Nah, kalau bicara tentang diskon valuasi sekarang, saya disclaimer on juga, bukan mau mempromosikan saham ini, nanti dibilang cinta lagi sama saham ini, enggak, saya objektif aja. Saham yang saat ini lagi valuasinya super diskon banget di bawah standar deviasi -1. Itu cuman dikit banget dan ini ketemunya GGRM gitu. Saya lupa HMSP juga nggak, kayaknya iya juga gitu. Tapi GGRM ini valuasinya sangat crazy, super cheap banget. Itu aja dari saya dan juga Coach Tian dari Mtrade. Jangan lupa teman-teman follow Instagram mtrade_id dan terima kasih buat semuanya yang mau join Mtrade, langsung aja ke mtrade.id. Saya Ellen May dan Coach Tian. Salam profit. Salam profit. Thank you ya Tian ya.